poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil observasi kami di SD Negeri 58 Pangalir. Yang terhormat Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD, dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, saya Armalia, NIM H0524006 sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Nanang Adriansa dengan NIM H0524060 sebagai pemateri. Dan saya Rifki dengan NIM H0524022 sebagai pemateri. Baik, Tiamina dengan NIM H0524014 sebagai pemateri. Saya Fitra dengan NIM H0524029. Saya sebagai pemateri. Dan langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama. Baik, saya akan membacakan hasil observasi kami tentang implementasi kurikulum Merdeka dan pembelajaran mendalam Deep Learning. Nah, SDN 58 Pangalir telah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022. Sebagai sekolah imbas, transisi dari kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap, dimulai dari kelas 1 sampai 4, kemudian berlanjut ke kelas 2 sampai 5, dan terakhir kelas 3 dan 6. Saat ini seluruh kelas telah menerapkan kurikulum Merdeka dan bahkan sekolah telah bertransformasi menuju pembelajaran mendalam Deep Learning. Yang kedua, profil belajar Pancasila dan dimensi profil lulusan. Dalam pembelajaran mendalam terjadi perubahan dari 6 profil belajar Pancasila menjadi 8 dimensi profil lulusan. Perubahan ini meliputi gotong royong diganti menjadi kolaborasi dan berkebinekaan global diganti menjadi kewargaan. Meskipun terjadi perubahan istilah, esensi nilai-nilai tetap dipertahankan. Yang ketiga adalah proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, keterlibatan orang tua sangat mendukung pelaksanaan P5. Orang tua menyediakan bahan ketika sekolah tidak memilikinya, memberikan dukungan kepada anak dalam melakukan kegiatan proyek. Nah, dan dipanggil untuk melihat hasil yang telah diperoleh anak. Guru menekankan bahwa dalam proyek yang diutamakan adalah proses, bukan hasil akhir semata. Nah, yang terakhir adalah keterkaitan CP, TP, dan ATP dalam perencanaan pembelajaran. Nah, dalam merancang program tahunan maupun program semester, guru harus berpedoman pada CP, tetapi juga tetap mengacu dan sesuaikan dengan TP yang ada pada buku. TP harus tetap sinkron dengan CP. Hubungan ketiga komponen ini membentuk alur perencanaan pembelajaran yang sistematis dan terarah. Baik, yang kelima itu asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi, penerapan asesmen formatif dan sumatif. Guru menerapkan asesmen formatif dengan menilai siswa dan proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhir. Penilaian dapat dilakukan secara individu selama proses pembelajaran berlangsung. Guru menekankan filosofi bahwa tidak ada siswa yang bodoh, yang ada adalah siswa yang malas belajar. Perseptif ini mencerminkan sikap positif, optimisme terhadap potensi setiap siswa. Adapun kombinasi kedua jenis asesmen ini memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan di pencapaian siswa. Yang pertama, instrumen asesmen yang digunakan. Ada 4, yaitu observasi selama proses pembelajaran. Yang kedua, jurnal belajar siswa. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Yang keempat, portofolio. Bagian B itu pembelajaran berdiferensiasi. Guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan karakteristik dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Tujuan pembelajaran tidak boleh hanya satu untuk semua siswa, tetapi harus berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. 3 itu bagian C, tindak lanjut hasil asesmen. Hasil asesmen digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui ada 2, yaitu remedial dan pengayaan.
remedial untuk siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran, pengayaan untuk siswa yang sudah mencapai atau melampaui tujuan pembelajaran. Mekanisme tindak lanjut ini memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal dan siswa yang lebih cepat memahami materi tentang mendapatkan tantangan belajar yang sesuai. Bagian D yaitu respons siswa terhadap metode pembelajaran. Respons siswa terhadap metode pembelajaran sangat tergantung pada bagaimana guru menyampaikan materi. Guru menekankan bahwa sevariatif apapun metode yang diterapkan, jika guru tidak mampu menyampaikan dengan baik, respons siswa tidak akan optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya kompetensi pedagogik guru dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Yang keenam itu tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka. Bagian A, tantangan umum, tantangan yang dihadapi guru dan sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka, yang meliputi ada 4. Yang pertama, karakteristik siswa yang beragam. Yang kedua, pengaruh era digitalisasi. Yang ketiga, kompetensi teknologi guru. Yang keempat, yang terakhir yaitu perubahan kurikulum yang cepat. Bagian B, strategi mengatasi tantangan. Ada 4 yaitu terus beradaptasi dengan perubahan kurikulum. B, memanfaatkan komunitas guru untuk belajar bersama. C, menyesuaikan pembelajaran dengan konteks dan berkarakter siswa. D, mengikuti pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Terus implementasi kurikulum di satuan pendidikan. Di SD Negeri 58 Pangale, guru menyusun ATP secara mandiri maupun berkolaborasi melalui komunitas guru. Meskipun capaian pembelajaran berasal dari pusat, guru melakukan berkolaborasi dengan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan karakteristik dan kemampuan siswa. Proses penyusunan pembelajaran yang kolaboratif menunjukkan profesionalitas dan kesadaran bahwa pengembangan kurikulum adalah langsung tanggung jawab dan kerjasama. Asesmen dan evaluasi pembelajaran. Di SD 58 Pangale, guru menerapkan asesmen formatif dengan menilai siswa dari proses pembelajaran menggunakan berbagai instrumen seperti observasi, jurnal, dan angket. Pendekatan ini bersejalan dengan konsep asesmen autentik yang tidak hanya mengukur hasil akhir tetapi juga memperhatikan proses perkembangan siswa. Terus pembelajaran berdiferensiasi sebagai wujud keberpihakan pada murid. Di SD 58 Pangale, pembelajaran berdiferensiasi diterapkan dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran berdasarkan karakter siswa. Guru menekankan bahwa tujuan tidak boleh hanya satu untuk semua siswa, tetapi harus berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dimiliki siswa. Hal ini merupakan implementasi yang nyata dari prinsip individualis dalam pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu D. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai wujud keberpihakan pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu karakteristik utama kurikulum merdeka yang mengakui keberagaman peserta didik. UNO DDK menjelaskan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan individu siswa. Kolaborasi dan kemitraan dalam implementasi kurikulum. UNO DDK menekankan pentingnya kolaborasi dan dalam implementasi kurikulum, baik antara guru dengan kepala sekolah maupun dengan orang tua dan masyarakat. Di SD Negeri 58 Pangale, kolaborasi terlihat jelas dalam berbagai aspek. Bagian A, kolaborasi antar guru. Penyusunan CP, ATP, dan modul ajar dilakukan secara kolaboratif melalui komunitas guru. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa pengembangan kurikulum adalah tanggung jawab bersama, bukan pekerjaan individual. Kolaborasi ini juga memungkinkan sharing pengalaman dan praktik baik antar guru. Bagian B, peran kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai koordinator proyek P5 menunjukkan kepemimpinan pembelajaran yang kuat. Dukungan penuh kepala sekolah terhadap implementasi kurikulum merdeka menjadi faktor penting keberhasilan implementasi di sekolah. Bagian C, keterlibatan orang tua.
Dalam pelaksanaan P5, orang tua terlibat aktif dengan menyediakan bahan, memberikan dukungan kepada anak, dan diundang untuk melihat hasil proyek. Keterlibatan orang tua ini penting untuk membangun kemitraan antar sekolah dan keluarga dalam mendukung pembelajaran anak. Bagian F, refleksi dan evaluasi kurikulum. UNU DDK menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil siswa, tetapi juga pada proses implementasi kurikulum itu sendiri. Di SD Negeri 58 Pangale, evaluasi dilakukan dengan A. Membandingkan K13 dengan kurikulum Merdeka untuk menilai keberhasilan implementasi. Bagian B. Mengevaluasi ATP secara berkala dan merevisinya jika bertentangan dengan CP. Bagian C. Melakukan asesmen formatif dan sumatif untuk memantau perkembangan siswa. D. Memberikan tindak lanjut berubah remedial dan pengayaan berdasarkan hasil asesmen. Berdasarkan hasil observasi kami, dapat disimpulkan implementasi kurikulum Merdeka di SD Negeri 58 Pangale telah berjalan adaptif, kontekstual, dan sesuai prinsip pedagogik modern. Guru mampu mengembangkan perangkat ajar kolaboratif, menanamkan nilai profil pelajar Pancasila secara nyata, serta menerapkan pembelajaran dan asesmen yang autentik dan berdiferensiasi meskipun menghadapi tantangan digitalisasi dan perbedaan karakter siswa. Komitmen guru dan dukungan sekolah menjadi kunci keberhasilan secara keseluruhan. Pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah ini menunjukkan transformasi menuju pembelajaran yang bermakna, reflektif, dan berpihak pada murid. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.